Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Dan mohon bacaan Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasihatul Ibad. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas makalah ke-7 bab Thulathi yang merupakan dawuh dari Nabi Daud alaihissalam yang memuat 3 poin, ya. Haqqun 'alal 'aqil alla yashtaghila illa bi thalathin. Orang yang berakal itu harus ada pada dirinya kesibukan-kesibukan, ya, yang 3. Ya. Yang pertama itu adalah tazawudun li mi'adin. Ya, orang yang berakal harus mempersiapkan bekal untuk hari kembali, yakni hari akhirat besok. Lalu kemudian yang kedua, wa mu'natun li ma'ashin, menyiapkan biaya untuk kehidupannya. Dan yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin, mencari kenikmatan, kelezatan dengan cara yang halal. Nah, yang poin pertama dan kedua sudah kita bahas, ya. Masih ada 1 poin lagi yang belum kita bahas, yang terakhir, yaitu wa talabu ladzatin bihalalin, mencari yang ladzat, ya, yang lezat. Ladzat itu dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi lezat itu. Jadi sebenarnya banyak sekali, ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab gitu, ya. Ladzat jadi lezat, ya. Ya.
Tetapi mencari kelezatan di sini bihalalin, dengan cara yang halal. Nah, ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, fa inna kasba halalin, karena fa inna kasbal halali, ya, maaf. Ada alif lamnya ternyata. Fa inna kasbal halali, karena sungguhnya berusaha, bekerja di dalam mencari yang halal, wajibun, itu merupakan kewajiban. Ya. Bapak dan ibu-ibu, jadi kalau kita review ketiga poin yang ada di dalam makalah ke-7 bab thulathi ini, ya, orang yang berakal itu dituntut, satu, pasti dia sangat serius di dalam mencari bekal untuk akhiratnya. Ya. Orang pinternya kayak apa, cerdasnya kayak apa, kalau hidupnya itu kok tidak ada di dalam dirinya itu upaya-upaya untuk mempersiapkan hari akhir, itu tidak cerdas itu, ya. Sudah kita bahas banyak. Makanya Nabi berkali-kali saya katakan, menyatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengevaluasi dirinya, melakukan audit terhadap dirinya sendiri, dan kemudian mau mempersiapkan untuk hari akhirnya itu. Nah, yang kedua, karena dia itu hidup di dunia, ya mau tidak mau harus mencari biaya untuk hidup itu. Karena hidup itu punya kebutuhan. Kemarin sudah kita bahas, kebutuhannya banyak. Ya, wajib itu. Tidak boleh kemudian orang kalau kemudian pinternya kayak apa kok kemudian tidak berusaha untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya, ya tidak cerdas itu. Nah yang ketiga, ini menarik ini ya. Mencari kenikmatan, mencari kelezatan. Dengan halal tentu saja. Ya. Jadi orang itu setelah bekerja, ya, setelah mendapatkan hasil, ya bolehlah ya menikmati itu hasil dari pekerjaannya itu, ya, dari upayanya itu, selama itu halal. Ya. Karena memang halal itu sekali lagi merupakan kewajiban, mencari yang halal itu merupakan kewajiban. Dan apa yang kita nikmati juga harus halal berarti. Jadi selama halal tidak ada masalah. Nah ini penting ya. Jadi luar biasa makalah ini ya. Ini penting terutama sekali karena selama ini kan sebagian orang setidak-tidaknya ya, sebagian orang itu kan punya anggapan, wah agama iki ya pemenang Islam berat ya. Isine mong nyusah ketok ya. Isinya hanya aturan, ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh loh. Kan ada kan ya sebagian orang yang punya anggapan seperti itu, seakan-akan agama itu berat begitu, seakan-akan agama itu membuat orang itu jadi sengsara, bukan jadi bahagia, bukan jadi senang menikmati dunia ini. Kan ada itu sebagian orang yang punya pandangan seperti itu. Ya.
Nah ini menjadi penting makalah ini untuk direnungkan ya. Ya. Tentu saja pandangan yang seperti tadi jelas salahnya ya, jelas salahnya. Kalau menganggap Islam itu agama yang berat, agama yang menyusahkan, ya jelas salah itu. Wong Allah itu ketika ya menciptakan agama dan kemudian mengutus para nabi dengan kitab-kitabnya itu ya pastilah untuk kebahagiaan manusia. Ya. Pastilah untuk kesejahteraan manusia. Allah yang menciptakan manusia tahu persis tentang manusia itu bagaimana. Sehingga ya tidak mungkin kalau Allah itu kok lalu kemudian mendesain agama untuk menyusahkan manusia, itu tidak mungkin. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti kenal lah ya ayat yang menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi Allah sudah menegaskan, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan tidak hanya manusia ya, seluruh alam ini mendapatkan rahmat dari turunnya agama Islam itu. Dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmat itu kan kasih sayang ya. Ya, kasih sayang Allah. Bagaimana mungkin kasih sayang kok kemudian mencelakakan? Tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran itu misalnya secara tegas ya ada ayat yang menyatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk mencelakakan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Ya. Ya. Dalam ayat yang lain, kalau tadi Al-Qur'annya ya, ini agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ya. Tidak aku ciptakan agama ini ya untuk menyusahkan, itu tidak ada. Ya. Tegas sekali itu Al-Quran menyatakan seperti itu, sehingga kalau orang itu lalu punya kesan seakan-akan agama itu lalu berat, menyusahkan, merepotkan, sama sekali tidak. Ya, tidak sama sekali. Ya. Jadi sekali lagi, wong Al-Quran ini dari Allah ya. Agama dari Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah ya, pastilah Allah itu ketika menciptakan agama itu sesuai dengan fitrahnya ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Jadi agama ini memang ya sesuai dengan fitrah manusia. Atau fitrah manusia itu sesuai dengan agama sesungguhnya. Oleh karena itu agama Islam itu agama yang sangat manusiawi, agama yang sangat memperhatikan fitrah manusia itu. Ya. Coba misalnya itu ayat yang sering disebut kalau ada orang nikah itu ya. yang menceritakan atau menginformasikan tentang kecenderungan manusia itu ya. Tentang kecintaan manusia, kesenangan manusia itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, manusia itu kan memang sudah dari sononya itu diciptakan oleh Allah ya, senang dengan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, cinta pasangan ya. Jadi kalau itu konteksnya cinta wanita. Nah, kalau wanita bagaimana ya? Wanita cinta laki
laki, ya. Itu yang disebut dengan pembacaan mubadalah, ya. Jadi ada apa namanya, semacam resiprositas gitu, apa ya namanya itu, ya. Saling sebenarnya, ya. Begitu. Jadi kalau laki-laki diminta untuk menyayangi istri, ya istri juga diminta untuk menyayangi suami. Itu namanya pembacaan mubadalah. Jadi seakan-akan sasarannya hanya satu pihak, ya, tapi sebenarnya itu bisa difahami kedua belah pihak. Jadi cinta pasangan, ya, cinta lawan jenis, ya. Makanya kalau enggak cinta dengan lawan jenis itu yang dianggap menyimpang gitu, ya. Oke. Karena fitrahnya seperti itu. Wal banin, ya, mencintai anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan juga harta benda yang berasal dari apa? Minal dhahabi, dari emas. Ya. Terutama ibu-ibu ini kalau ini, ya. Senang Bu ya, emas Bu ya. Wah senang, ya. Dan alhamdulillah, ya, Bu Eli punya emas solihan yang beratnya 90 kilogram, ya. Ya. Paling kaya Bu Eli berarti kan, ya, emasnya 90 kilogram, nggak main-main, ya. Dari emas, dari perak, ya, wal khail musawwamati, kuda tunggangan, ya. Sekarang ya kendaraan, kalau dulu kuda tunggangan, sekarang ya Pajero, sekarang ya apa? Oh kok saya menyebut menyebut merek tidak boleh, ya tidak boleh menyebut merek. Ya pokoknya mobil mewah lah, ya. Maaf. Ya, tidak boleh. Saya pernah ceramah begitu diprotes oleh jamaah itu, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi orang tuh sampai punya kesadaran seperti itu, Pak. Ceramah tidak boleh itu menyebut. Itu sama dengan ini. Saya pernah juga begini, ini juga lupa itu kok botolnya di depan itu iklan lupa tuh. Wah, iya, tapi ini saya cari yang tidak kelihatan lah, dan ini yang kira-kira tidak merek. Ya, ternyata itu sok diingatkan, ada jamaah yang kritis seperti itu. Tidak boleh, apalagi endorse, ya. Jadi oke, ya. Jadi kuda tunggangan, mobil sekarang, ya. Bahkan orang sekarang kalau mau kan punya sampai kapal pesiar pribadi, jet pribadi. Loh, Pak Edi pengen enggak kira punya, Pak? Kalau seandainya punya kan ya pengen, Pak. Seneng tuh, Pak? Seneng. Wal an'am, ya, binatang ternak. Wal harth, ladang. Kalau sekarang pabrik, gitu. Ya. Loh itu kecenderungan manusia, itu diakui itu dalam Islam itu. Nah. Boleh enggak itu mencintai wanita? Boleh. Mencintai emas perak boleh enggak? Boleh. Ya. Kepengen punya mobil yang mewah boleh enggak, Pak? Boleh. Kepengen punya pabrik yang besar, yang banyak, boleh enggak? Boleh, enggak ada enggak boleh. Ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Halal. Udah itu aja kan. Halal, Pak. Asal halal, ya, diperoleh dengan cara yang benar, boleh. Ya. Wong memang manusia itu harus menikmati kenikmatan itu. Menurut ini apa namanya, orang yang berakal pasti kepingin itu. Ya, begitu. Ya. Jadi boleh, tidak ada salahnya sama sekali. Nah yang penting halal itu, bihalalin itu yang penting, bihalalin itu. Ya, jadi
Ya enggak tahu saya ini kenapa kok yang wanita ini disebut sebagai apa, katakanlah kecenderungan kesenangan seseorang ini, ya. Ya karena apa dalam ungkapan kita ya itu kan ada ungkapan apa ya, jadi apa, kenikmatan ya, kelezatan seksual itu katanya merupakan surga dunia katanya. Lalu itu kan mungkin yang dipandang sebagai kenikmatan paling tinggi itu di dunia barangkali ya, di dunia itu kenikmatan dunia itu ya itu sehingga disebut dengan surga dunia itu. Loh itu aja boleh kok. Ya, boleh. Ya, tapi ya kudu nikah dulu ya, makanya ada lembaga perkawinan, ada lembaga pernikahan itu dalam rangka untuk menghalalkan supaya ketika kita menikmati hubungan yang merupakan tadi itu ya, kata kita surga dunia itu halal. Halal, boleh. Tidak dilarang sama sekali. Malahan dianjurkan entah menikah itu. Tidak hanya boleh malahan. Ya. Dan anehnya lagi, termasuk sampai ketika berhubungan seksual itu pun kalau itu dengan istri malah nilainya ibadah itu. Dapat pahala itu, lo coba bayangkan itu. Tidak hanya boleh, dapat pahala. Jadi Nabi pernah menyatakan wa fi butu'i ahadikum shadaqah. Berpahala itu. Sampai sahabat bingung toh ya. Loh masa iya Nabi kok apa jenenge wong ngono kok entuk ganjaran. Sahabat protes loh Pak, loh. Sampai protes sahabat itu mendengar apa namanya dawuhnya Nabi bahwa di dalam begituan itu ternyata begituan. Itu sedekah itu berpahala itu. Sahabat sampai protes itu ya, sampai protes. Loh masa iya Nabi mau begituan kok dapat pahala? Loh lah ya tahu dengan istrimu. Nah kalau kamu begituan dengan orang lain dosa enggak? Dosa. Loh lah iya. Berarti kalau dengan istrimu sedekah itu berpahala itu. Jadi makanya para kiai itu kan sering ya menyampaikan tuh ya, ibadah yang paling enak ya kuwi itu. Ya ngono kuwi itu. Lho wis enak, wis nikmat kok isih entuk ganjaran ya, dan ganjarannya besar ya. Wah, lah ya. Wah, enam tambah sergep nanti ya, isih nom soalnya itu. Nak wis tua-tua ya wis sak madiyo lah ya. Yo aja prei Pak nak iso, Pak. Ya. Wong ganjaran kok itu. Ya. Sing anam sing tambah sergep nanti itu ya. Coba itu ya, yang puncak kenikmatan seperti itu aja tidak hanya boleh, memang diperintahkan memang untuk nikah itu. Dan kalau sudah nikah diperintahkan untuk mempergauli, tidak boleh kemudian lalu kok anam bernikah terus kemudian orang diapa-apake ya. Terus alasannya wah ini menjaga kesucian istri, wah tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Tapi alhamdulillah anam sudah terbukti, wong sudah punya anak sekarang ya. Jadi itu tidak hanya boleh, memang diperintahkan. Ya. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, sekedar emas, perak, mobil, ya. Apalagi tadi ya, pabrik, ya. Dan semua kenikmatan yang lain itu boleh, sekali lagi boleh, selama halal. Ya. Jadi selama halal, ya. Selama halal. Ya, makanan lu silahkan menikmati makanan yang apa saja, ya, selama halal. Ya tapi lagi-lagi itu orang tuh punya kesan seakan-akan Islam kok melarang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini haram, ini haram, ini haram. Loh, sekarang kita bertanya, yang haram itu berapa jumlahnya? Ya.
Yang haram itu berapa? Coba sebutkan itu. Sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang boleh. Wong dalam persoalan makanan, ya apapun, tidak hanya makanan dan yang lain-lain itu, prinsipnya itu boleh selama tidak ada larangan. Lah yang dilarang itu kan sedikit sekali, ya. Ya paling ya babi, ya apalagi, ya apa Pak? Minuman keras, apalagi Pak? Sedikit ya, disuruh nyebut aja bingung, misalnya baru 2 aja sudah bingung. Gitu. Jadi orang lupa ya, padahal yang lain tuh banyak. Loh mosok hanya meninggalkan yang sedikit, yang lain banyak kok kemudian lalu memaksakan makan yang sedikit tuh ngapain gitu loh. Wong yang lain banyak. Ya. Jadi asal tidak ada larangan, apa saja bapak boleh makan, ibu boleh makan. Asal doyan. Ya. Ya. Rumput itu aja di luar itu kalau seandainya bapak suka silahkan itu. Boleh. Ya. Ya seperti ya orang itu kan semua jenis sayur-sayuran itu dimakan semua kan ya. Tidak apa-apa. Kecombrang apa silahkan itu boleh itu ya. Bu Eli itu senangannya kecombrang Pak, Masya Allah ya itu ya. Tahu kecombrang Pak? Ya. Loh itu karena nggak ada larangan ya boleh ya. Silahkan ya. Ya jadi lula kok orang kok masih merasakan wow ini tidak boleh seakan-akan begitu padahal yang dilarang berapa sedikit sekali. Ya sedikit sekali, ya hiburan silakan, ya selama tidak dilarang, ya. Ya. Jadi masya Allah ya, jadi inilah Islam ya, ajaran Islam seperti itu. Ini penting ya, karena sekali lagi jangan sampai ada anggapan Islam itu berat, Islam itu memberatkan, jangan. Ya. Jadi nuwun sewu misalnya zaman dulu itu kan pada umumnya yang namanya kiai itu kan ya istrinya biasanya ya kalau tidak banyak lebih dari 1 itu aja lah ya, mungkin 2 itu ya. Itu kan umum ya di mana-mana itu, wah kiai itu. Apalagi tuan guru misalnya di mana Lombok itu ya itu ada yang mencoba untuk melakukan analisa, lu kenapa itu ya kok pada umumnya kiai itu istrinya lebih dari 1 itu misalnya ya. Ya argumennya ya ini wong analisa itu kan bisa benar bisa salah Pak ya. Namanya analisa itu. Tapi di antara analisanya adalah soalnya yang namanya hiburannya kiai semongkui. Ndak ora ana liyane to. Lah mosok zaman biyen kiai iki arep nonton bioskop ora mungkin. Ya, zaman biyen hiburan kan bioskop hanya ya. Mosok kiai kok terus kemudian nonton dangdutan, itu kan ora pantas to zaman biyen to ya. Mosok kiai nonton wayangan, ora pantas gitu kan ya. Terus lagi dalam masalah makanan, mosok kiai iki ya kemudian makan di warung di mana-mana, ora pantes kabeh. Dadi mulane ya rada pantes kalau kiai itu lalu soalnya hiburannya wong kuwi tok dan itu boleh kan halal, maka dilakukan. Jadi itulah untuk menunjukkan bahwa memang ya sekali lagi menikmati hiburan itu boleh, kelazatan itu boleh selama halal. Nah itu aja prinsipnya, ya. Ya. Nah itu cuma nanti argumennya kalau itu nanti kemudian sekarang bisa dipersoalkan. Loh sekarang kan tidak harus nonton bioskop di bioskop Pak. Sekarang kan bisa nonton film di
di kamar. Makanya saya katakan analisa itu bisa benar, bisa salah, bisa diperdebatkan kan ya. Tapi itu salah satu apa namanya argumen yang dibangun di dalam rangka untuk menjelaskan itu ya. Ya bisa salah, ya bisa salah. Tapi diantaranya seperti itu kan misalnya. Lalu orang pantas makan di warung, loh sekarang kan bisa GoFood, ya, bisa milih makanan apa saja misalnya lah. Jadi repot nanti kan kalau memang argumen itu ya selalu bisa diperdebatkan ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan betapa sekali lagi orang tuh menikmati kelezatan itu boleh dan bahkan sekali lagi dianjurkan. Supaya untuk mengesankan Islam itu jangan agama yang medeni gitu loh. Intinya itu aja. Islam itu agama yang menggembirakan, Islam itu agama yang menyenangkan, Islam itu agama yang membahagiakan. Itu intinya. Ya, wong kita boleh menikmati kenikmatan apa saja. Ya. Saya sering mendengarkan ini ya, ceramah-ceramah Gus Bah itu sering menyinggung, loh kenapa kiai itu kok seneng guyon? Ya supaya tadi itu untuk menghibur ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itu ya tadi itu ramah, Islam itu menyenangkan itu loh. Jangan kok kemudian lalu uripe wis rekoso ya toh. Di rumah sudah pusing dengan urusan rumah tangga ya. Lah kok kemudian di pengajian lalu kemudian disampaikan ajaran Islam yang menakutkan semuanya. Lu kan ya tambah pusing toh ya. Ya. Padahal Islam ajarannya sangat banyak. Ya. Itu diantara penjelasan Gus Bah menjelaskan kenapa para kiai itu seneng guyon gitu ya. Jadi malah sampai menyebut secara khusus abahnya beliau sendiri juga katanya sering guyon. Mbah Zubair guru beliau juga seneng guyon. Itu dalam rangka itu. Ya. Dan Nabi pun juga emang ternyata sering itu yang namanya humor-humor guru-guru. Ada beberapa gurauan Nabi yang sempat didokumentir dalam sebuah katakanlah tulisan tertentu itu. Banyak sekali. Ya. Cuma guyon yang maton, guyon yang lagi-lagi ya, guyon yang maton, guyon yang halal yang boleh, jangan sampai yang haram. Nah, itu aja persoalannya, ya. Dan kiai pastilah tahu batas-batas itu, ya. Apalagi Nabi. Ya. Ya. Nabi misalnya guyon tuh begini ya, yang sering ceritakan itu kan ya. Ada Nabi pernah menjelaskan besok tuh ada simbah-simbah itu, ibu-ibu itu simbah-simbah udah tua itu. Apakah saya juga bisa masuk surga? Kata Nabi, oh enggak bisa, Bah. Soalnya besok di surga itu yang masuk surga itu adalah orang yang muda-muda gitu ya. Loh, simbahnya langsung nangis itu misalnya. Baru dijelaskan. Oh, itu padahal guyon kan ya, guyon. Ya nanti orang di surga itu enggak jadi masih peyot seperti itu. Nanti ibu-ibu yang sekarang nuwun sewu yang sudah rodok peyot-peyot itu besok di surga, Bu. Itu jadi muda lagi, Bu. Ya, jadi ya, itu maksudnya ya. Itu kan guyon itu ya. Kalau cerdas tapi guyonnya ya, guyon yang cerdas ya, yang kalau menangkap bisa langsung ketawa pasti itu kan ya. Nah, walhasil intinya saja ya sudah. Ini maaf ini agak kepanjangan ya. Maaf ya, walhasil intinya sekali lagi makalah ini perlu kita renungkan betul ya. Jadi betapa pentingnya itu menikmati kelezatan itu, menikmati kenikmatan duniawi itu tidak hanya boleh, bahkan malahan ini hakun alal aqil. Ya, itu tadi itu untuk menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang memang tidak menyusahkan, agama yang membahagiakan, agama yang menyenangkan ya, itu saya kira itu. Ya saya kira poinnya itu. Ya, saya kira ini ya sampai di sini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.